Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan di sini saya Sela Aprilia dari Pendidikan Bisnis 2018 dengan NIM 1802276 akan menjelaskan materi tentang pengaruh budaya atas perilaku organisasi. Adapun pokok bahasan yang akan dijelaskan di sini, yang pertama mengenai budaya organisasi, terdiri dari budaya organisasi dan sistem nilai kemasyarakatan, budaya organisasi dan efeknya. Ketiga, pengaruh perubahan budaya. Juga materi tentang sosialisasi dan budaya. Yang pertama ada langkah-langkah sosialisasi. Kedua, manajemen peran dalam sosialisasi yang efektif. Dan ketiga, sosialisasi sebagai suatu strategi pengintegrasian. Lanjut ke materi yang pertama mengenai budaya organisasi. Yang pertama itu gambaran budaya organisasi. Budaya organisasi sebagai sebuah perspektif dari untuk memahami perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi mempunyai batasannya. Sebagian dari definisi budaya tersebut menguraikan sebagai yang pertama lambang, bahasa, ideologi, upacara agama, dan dongeng. Yang kedua itu sebagai catatan organisasi yang diperoleh dari catatan pribadi yang menyangkut organisasi pendiri atau pemimpin yang dominan. Dan ketiga sebagai suatu produk historis berdasarkan pada lambang dan suatu abstrak dari perilaku dan produk atas perilaku tersebut. Kemudian yang kedua itu mengenai definisi budaya organisasi. Menurut Keynes, budaya meliputi asumsi, adaptasi, persepsi, dan pelajaran. Ia lebih lanjut menetapkan bahwa suatu budaya organisasi mempunyai 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu meliputi benda-benda dan ciptaan yang terlihat, tetapi sering tidak bisa menginterpretasikan. Contoh benda-benda ciptaan di sini adalah laporan tahunan, laporan berkala, jarak pembagi antar para pekerja, dan peralatan. Kemudian lapisan kedua adalah nilai-nilai atau berbagai hal penting bagi orang, seperti nilai-nilai sadar, hasrat afektif, atau keinginan. Dan lapisan ketiga adalah asumsi dasar yang menceritakan pada individu bagaimana cara memandu perilaku mereka. Termasuk dalam lapisan ini menceritakan kepada individu bagaimana untuk merasakan, berpikir tentang, dan merasakan tentang pekerjaan, capaian tujuan, hubungan manusia, dan capaian para rekan kerja. Sehingga bisa disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah suatu pola teladan dari penerimaan dasar ketika ditemukan atau yang dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai upaya belajar untuk mengatasi permasalahan dari adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup lancar untuk menjadi pertimbangan yang sah dan untuk mengajarkan ke anggota baru sebagai cara yang benar untuk berpikir dan merasakan dalam hubungannya langsung dengan masalah di lapangan. Kemudian, bahasan ketiga mengenai budaya organisasi dan sistem nilai kemasyarakatan. Organisasi bisa beroperasi secara efisien hanya ketika membagi bersama nilai-nilai yang ada di antara karyawan. Nilai-nilai di sini adalah suatu gagasan masyarakat tentang apa yang benar dan apa yang salah. Nilai masyarakat mempunyai suatu dampak pada nilai organisasi karena pekerjaan interaktif yang alami, waktu luang, keluarga, dan komunitas. Nilai-nilai pribadi individu memandu perilaku sekali-kali dalam bekerja sehingga nilai itu juga akan memandu orang dan mempromosikan perilaku yang konsisten. Kemudian selanjutnya ada budaya organisasi dan efeknya. Jika mutu pelayanan pelanggan adalah penting di dalam sebuah organisasi, maka individu akan memperhatikan sikap dalam berhadapan dengan pelanggannya. Karena budaya organisasi melibatkan harapan bersama, nilai-nilai, dan sikap yang sangat berpengaruh terhadap individu,
kelompok, dan proses organisasi. Yang kelima, pengaruh perubahan budaya. Kesulitan di dalam menyempurnakan suatu perubahan budaya dinilai lebih kompleks dibandingkan pada saat menciptakan budaya baru tersebut. Hal ini juga dikarenakan yang pertama, budaya menjadi sangat terabaikan dan menyembunyikan bahwa hal itu tidak bisa cukup didiagnosa, mengatur, atau mengubah. Yang kedua, karena perubahan itu mengambil teknik yang sulit dan menyita banyak waktu, sehingga diperlukan usaha yang lebih dalam menyusun kembali budaya yang akan diubah. Dan ketiga, budaya dapat mendukung orang-orang dalam keadaan kesulitan untuk menghindari ketertarikan. Ketiga pandangan ini menyatakan bahwa para manajer yang tertarik akan mencoba untuk menghasilkan perubahan budaya dan berupaya menghadapi suatu tugas yang sulit. Karena bagaimanapun, para manajer yang memiliki keberanian percaya bahwa mereka bisa membuat perubahan di dalam budaya itu. Kemudian, selanjutnya materi tentang sosialisasi dan budaya. Yang pertama itu definisi sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana organisasi membawa karyawan baru ke dalam budaya. Dalam kaitannya dengan budaya ini adalah hal berharga yang disampaikan, seperti asumsi dan sikap dari karyawan yang sudah lama kepada karyawan baru. Proses sosialisasi ini terus berjalan sepanjang karir individu, karena proses ini menyangkut perubahan dalam organisasi. Contohnya, karyawan harus menyesuaikan terhadap kebutuhan baru, dan mereka harus pandai dalam bersosialisasi. Kedua, langkah-langkah sosialisasi. Langkah ini biasanya waktunya itu bersamaan dengan langkah-langkah dalam memulai suatu karir. Yang pertama itu sosialisasi mengantisipasi. Langkah pertama yang melibatkan semua aktivitas individu agar melakukan sebelum memasuki organisasi atau untuk mengambil suatu pekerjaan berbeda di dalam organisasi yang sama. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang organisasi yang baru atau mengenai pekerjaan yang baru. Kedua, ada akomodasi. Langkah kedua sosialisasi terjadi setelah individu menjadi suatu anggota organisasi, setelah ia mengambil pekerjaan itu. Selama langkah ini berlangsung, individu melihat organisasi dan pekerjaan yang diambilnya. Kemudian yang ketiga, peran manajemen. Langkah ini biasanya ditandai dengan bisa menerima sesuatu lebih luas daripada satuan permasalahan. Dalam langkah ini biasanya sudah muncul konflik antara kelompok kerja individu dan kelompok kerja di dalam organisasi. Dan dari masalah itu peran manajemen sangat dibutuhkan. Adapun 4 aktivitas utama dalam proses langkah akomodasi, dan semua individu harus terlibat di dalam. Yang pertama itu penetapan hubungan antar pribadi baru antara karyawan dan pimpinan. Kedua, belajar tugas memerlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Ketiga, menjelaskan peran mereka dalam organisasi dan dalam kelompok informal maupun formal. Dan keempat, mengevaluasi kemajuan mereka sedang membuat ke arah memuaskan permintaan pekerjaan atau peran yang sedang dikerjakannya. Kemudian selanjutnya, pemondokan efektif sosialisasi. Pemondokan efektif sosialisasi ini meliputi 5 aktivitas berbeda-beda yang ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama itu program orientasi. Organisasi mendesain program orientasi yang memungkinkan karyawan baru untuk beradaptasi dengan karyawan lain secepat mungkin. Selain itu, individu juga harus mengikuti masa orientasi ini untuk diuji keterampilan sosialnya. Kemudian, program pelatihan diperlukan untuk menginstruksikan karyawan baru dalam memilih teknik sesuai dengan kompetensi dan membantu dalam mengembangkan
keterampilan yang diperlukan. Yang ketiga, evaluasi prestasi. Informasi yang tidak akurat tentang keadaan penting dalam organisasi bisa mendorong kurang mampunya karyawan dalam mencapai prestasi kerja. Untuk menghindari masalah ini, perlu dilakukan evaluasi kinerja yang dilakukan secara langsung melalui pertemuan intensif antara manajer dan individu dalam konteks pekerjaan. 4. Menugaskan pekerjaan yang menantang. Kepada setiap karyawan baru yang dinilai cocok sebagai program sosialisasi yang efektif. Dan terakhir, menugaskan pimpinan menuntut. Untuk menuntut janji yang bisa dipertimbangkan dalam meningkatkan kemampuan daya ingat karyawan baru. Menuntut di sini tidak dijelaskan seperti otokratis, tetapi pimpinan bisa memastikan untuk mendapatkan karyawan baru dimulai dari harapan akan kinerja dan prestasi tinggi karyawan baru tersebut. Kemudian, manajemen peran dalam sosialisasi yang efektif. Organisasi yang berjalan secara efektif berhadapan dengan konflik yang berhubungan dengan langkah manajemen peran yang mampu mengendalikan dampak seperti konflik pada kepuasan kerja dan rotasi karyawan. Adanya manajemen peran ini tidak menjamin karyawan itu dapat memecahkan atau mengatasi konflik sendiri. Tidak boleh dihindarkan peran usaha yang sungguh-sungguh yang sudah dilakukan. Di sini juga diperlukan dukungan dan dorongan manajemen peran sehingga sosialisasi dapat berjalan secara efektif. Kemampuan manajemen peran untuk berperan besar pada keanekaragaman. Untuk mengidentifikasi jalan dalam mengintegrasikan terus meningkat jumlah dan campuran orang-orang dari budaya nasional berbeda ke dalam tempat kerja. Beberapa isu untuk para manajer tentang kekuatan pekerja secara etnis berbeda untuk mempertimbangkannya dalam yang pertama itu mengatasi karyawan dalam ketidakramahan dalam berbicara. Kedua, pelatihan yang ditingkatkan untuk pekerjaan jasa yang memerlukan keterampilan lisan. Ketiga, pelajaran menghargai antar kelompok kesukuan yang berbeda. 4. Mengembangkan program pengembangan karir yang cocok sesuai dengan keterampilan, kebutuhan, dan nilai-nilai kelompok yang kesukuan. Kelima, penghargaan para manajer untuk secara efektif merekrut, menggunakan, dan mengintegrasikan suatu kekuatan pekerja itu berbeda-beda. Keenam, tidak memusatkan hanya pada keanekaragaman kesukuan, tetapi juga belajar lebih banyak tentang zaman, gender, dan para pekerja dengan keanekaragaman yang lainnya. Kemudian, sosialisasi yang menyatakan suatu kekuatan pekerja yang berbeda adalah suatu cara baik yang perlu dilakukan. Sosialisasi sebagai strategi pengintegrasian. Sosialisasi dari perspektif pengintegrasian adalah suatu strategi untuk menuju keberhasilan sama dan sebangun tentang tujuan individu dan organisasi. Pengintegrasian organisasi dicapai dengan mengintegrasikan tujuan individu dengan sasaran hasil organisasi. Rekomendasi umum untuk para pemimpin pada organisasi adalah peran aktif yang dimainkan oleh pemimpin dan anggota kelompok dalam pengintegrasian sasaran hasil dan tujuan. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang ditanyakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, Sel.
Baik, kita sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.